Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiq wa imtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillah, Allah Jalla fi'ala kembali mempertemukan kita pada hari ini untuk kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Khulasa Al-Asasiyah fil Masailil I'tiqadiyah. Yang mana alhamdulillah kita akan masuk kepada pembahasan Arkanul Islam. Ya. Namun sebelum itu saya mohon maaf ya, saya eh, terlambat. Ya, Qadarullah ya, dan semalam itu mungkin ada 6 atau 7 kali ya saya diare sehingga eh, tadi pun saya masih diare ya, makanya agak lama tadi saya masih di toilet. Alhamdulillah saya terkena sakit diare ya. Alhamdulillah wassalamualaikum. Baik, seperti biasa ya kita akan bergantian. Saya akan mulai di sini ada 3 peserta ya. Satunya Mustami', maka cuma 2 yang bisa aktif, Bapak Abdul Latif dan Bapak Sahib. Saya persilahkan kepada Bapak Abdul Latif untuk membaca dari Ma'arkanul Islam sampai dengan hadis ya wahajjul bait. Tafadhal. Naam ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala, ma arkanul islami? Apa rukun-rukun Islam? Mad dalilu ala ma taqulu, dan apa dalil-dalil dari hal tersebut? Arkanul islami khamsatun. Adapun rukun Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah, yaitu persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. As-tsani iqamus shalah. As-tsalis ita'uz zakah. Ar-rabi shaumu ramadhana. Yang kedua yaitu menegakkan salat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat berpuasa Ramadan, al-khamis hajjul baiti, berhaji di Baitullah. Ad-dalilu ala ma dzalik haitsu Jibril, maka adapun dalil daripada hal tersebut itu yaitu adalah hadis Jibril, hadis dari Jibril, haitsu annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Islam. Di mana Jibril itu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah, dan Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Wa iqamus shalah, menegakkan salat. Wa ita'uz zakah, menunaikan zakat. Wa hajjul baiti, dan berhaji. Wa saumu ramadhana, serta berpuasa Ramadan. Wa hadis Ibni Umar, dan juga diterangkan dari hadis Ibni Umar,
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islam ala khamsin. Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Persaksian atau bersaksi bahwasanya tidak ada ilahan yang berhak diibadahi melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Wa iqamis shalah, setelah itu menegakkan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wa shaumi ramadhana, berpuasa pada bulan Ramadan, wa hajjil baiti, dan berhaji. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan kepada Bapak Abdul Latif ya. Bagus sekali ya, tanpa ada koreksi. Masya Allah, barakallahu fikum. Berikutnya ya, eh, kita doakan ya kesembuhan untuk Bapak Agus Supena ya. Beliau lagi sakit ya. Berikutnya Bapak Adik Supriyono. Nah, Ustaz. Bapak ya, dari Arkanul Al-Awwal sampai dengan qala ta'ala dzalika bi anna Allah huwal haq. Tafadhal. Arkanul Awwalu, rukun yang pertama, syahadatu alla ilaha illallahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatu, kesaksian Allah sesungguhnya tidak ada ilaha ilah illallahu kecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Muhammad abduhu hambanya Allah, dan wa rasuluh, dan utusan Allah. Ma makna la ilaha illallahu? Apa makna dari la ilaha illallahu? Makna la ilaha illallahu ay yaitu la ma'buda haqqun bihaqqin fil ardi wala fis samai illallahu wahdahu la syarika lahu fa huwal ilahul haqqu wa kullu ilahin ghairihi batilun wal ilahu ma'nahul ma'budu. Makna la ilaha illallahu yaitu la ma'buda, tidak ada yang disembah, hakun dengan benar, au bihakin, au dibenarkan, gitu ya Ustaz ya? Ya. Fil ardi, di bumi, wala fis sama'i, dan di langit, illallahu kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, yang tidak disekutukan baginya. Fahuwal ilahul haq, bahwasanya apa ini Ustaz? Ilahul haq ya, sesembahan yang hak. Bahwasanya sesembahan yang hak. Wa kullu ilahin ghairihi batilun, dan semua sesembahan ghairihi selain Allah batilun, batil. Wa ilahul ma'nahu, dan makna sesembahan al-ma'buda, yang disembah, gitu Ustaz. Sahih. Ma'arkanu la ilaha illallahu, apa rukun-rukun la ilaha illallahu? La ilaha illallahu laha ruknani. La ilaha illallah memiliki 2 rukun. Arkanul awwalu, rukun yang pertama nafiyu, an-nafiyu, wa ruknus tsani al-isbatu. Rukun yang pertama adalah penafian, dan rukun yang kedua adalah penetapan. Mal muradu bin nafyi wal isbati, apa muradnya Pak Ustaz? Al-murad yakni yang dimaksud. Apa yang dimaksud dengan penafian dan pengisbatan? Al-muradu bin nafi
yang dimaksud dari penafian nafi ilahiyati amma siwa Nafyul ilahiyati nafiyul ilahiyati amma siwallahi ta'ala min sairil makhluqati. Penafian eh, ilahiyati ketuhanan gitu Ustaz. mendiadakan Tuhan-Tuhan ya kecuali Allah, Meniadakan sesembahan apa Ustaz, mohon maaf. sesembahan-sesembahan Meniadakan sesembahan-sesembahan kecuali Allah Ta'ala min sairil makhlukati. dari semua makhluk hidup. Dari semua makhluk hidup. Wal muradu bi isbati, dan maksud dari penetapan isbatu ilahiyati lillahi wahdahu. Menetapkan sesembahan Atau ketuhanan menetapkan ketuhanan Allahu wahdahu yang satu, esa begitu Ustaz. menetapkan ya ketuhanan hanya lillah, hanya untuk Allah wahdahu, Allah saja. Menetapkan ketuhanan hanya untuk Allah saja. Qala ta'ala dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma ya'buduna min dunihi huwal batilu. Bahwasanya sesungguhnya Allah adalah hak, begitu Ustaz. Ya, Wa anna ma ya'bud wa anna ya'budu min dunihi huwal batilu. yad'una wa anna ma yad'una Huwal batilu, dan sesungguhnya segala yang mereka berdoa. segala yang mereka berdoa kecuali Allah adalah batil. Masya Allah, barakallahu fiikum, jazakallahu khairan. Saya ada pertanyaan dengan Bapak Andik ya. Saya ada pertanyaan. Siap, Pak Apa Andik? Ustaz? Siap ya? Siap. Siap Ustaz. Kira-kira ya kafir Quraisy di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak? Menyembah Allah Ustaz. Oke, menyembah Allah Ta'ala. Coba berikan contoh atau bukti yang paling sederhana saja. Mereka menyembah Allah. Satu Bukti. saja. Buktinya apa? Ini yang berat nih buktinya ini. Buktinya Uh, tapi satu saja yang saya minta. Saya, itu kalau saya minta dalil berat ya. Tapi eh, minta bukti dari kejadian di masa itu aja. Banyak buktinya. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hatta Abu Lahab menyembah Allah taala. Hatta Abu Jahal. Tapi apa? Buktinya paling gampang aja. Coba Antik. Atau saya ganti deh pertanyaannya. Ustaz. Ya, saya permudah lagi. Mereka mengenal Allah Ta'ala ya. Orang-orang kafir Quraisy yang memusuhi Rasulullah dan para sahabat, apakah mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Mengenal gitu Ustaz. Kurang jelas Apa Ustaz. bukti paling gampangnya kok kita bisa mengenal Allah taala? Apa landasan Pak Andik bilang mereka mengenal Allah, apa landasannya Pak Andik? Uh, saya pernah membaca penjelasan bahwasanya kafir Quraisy itu menyembah dan mengenal Allah, cuma mereka tidak mencukupkan dengan itu dalam peribadatannya, begitu Ustaz.
Masya Allah, mumtaz, betul ya. Nah, ini saya bantu ya. Contoh paling konkretnya, mereka beribadah di Ka'bah ya. Mereka haji ya. Tawaf ya Ya, mereka. ya tawaf Ustaz. Tawaf itu, haji itu salah satu bentuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu syariat yang diturunkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam lalu kepada Nabi Ismail dan seterusnya. Ya, mereka masih menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi mereka ya tidak mencukupkan hanya kepada Allah Ta'ala saja. Makanya sebenarnya kafir Quraisy itu ya dari tiga aspek ya at-tauhid. Ini pertanyaan lanjutan Pak Andik ya. Ya, Ustaz. Ini tauhid uluhiyah nih, tauhid rububiyah, lalu tauhid asma wa sifat. Kira-kira kafir Quraisy itu mereka sudah dapat yang mana dari tiga tauhid ini? Pak Andik silakan. Yang tauhid terkait penciptaan ke apa ke ini apa Allah yang memberi rezeki uluhiyah Ustaz. Ya betul. Apa namanya itu? Tauhid apa namanya? Uluhiyah. Masya Allah mumtaz. Barakallahu fikum. Ya mereka kafir Quraisy mereka telah ya, dalam tanda petik gitu ya, ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada aspek uluhiyah. Mereka meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan, mengatur alam semesta, memberi rezeki, menahan rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin itu. Makanya eh, nama dari ayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa nama ayah Rasulullah? Ada yang tahu? Abdullah. Abdullah, ya hamba Allah. Nah, ini menandakan mereka mengenal Allah dan mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita membaca kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, ya Al-Imam Ibn Katsir saya kira, betul ya, Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibn Katsir. Beliau menjelaskan ya bahwasanya eh, di zaman ya beberapa generasi ya mungkin 5 generasi setelah Nabi Ismail alaihissalam mereka masih menyembah Allah Subhanahu wa taala sampai kepada generasi mungkin 2 generasi di atasnya kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang orang Quraisy yang kaya raya. Yang orang inilah yang pertama kali membawa ya berhala ke Ka'bah, membawa berhala ke Ka'bah. Saya lupa namanya, yang dialah orang ini. Luhai itu siapa saya lupa. Ya, dia Abdullah yang bin membawa pertama kali berhala ke Ka'bah. Dan di masa itu ya disebutnya oleh Al-Imam Ibnu Katsir, orang-orang ya eh, mengapa orang-orang di masa itu ya mau ya bersekutu kepada berhala yang dibawa oleh orang ini ya dibawa dari Syam ya dibawa dari Syam lalu ditaruh di Ka'bah ya dan diikuti oleh orang Quraisy di masa itu. Kenapa? Karena orang ini dia adalah orang yang dermawan ya setiap tahun selalu memberikan jamuan kepada ya pendatang haji ya dia orang yang baik ya dermawan dan seterusnya. Nah, sehingga ketika dia membawa kekufuran berupa berhala itu, maka tidak ada yang mengingkari. Ya, bahkan diikuti oleh masyarakat Quraisy di masa itu. Jadi dialah orang yang pertama kali dan dia yang bertanggung jawab atas kekufuran di tanah Al-Haram.
Wallahu ta'ala alam. Itu sedikit faedah. Kita lanjutkan kepada Bapak Risno. Assalamualaikum Pak Risno, apakah bisa ini ikut membaca Pak Risno Cirebon? Kalau belum bisa merespon, saya akan beralih ke Bapak Sahid. Halo Pak Sahid, Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pak Sahid, tolong baca dari syurut La ilaha illallah sampai dengan ya syarat yang ketujuh. Tafadhol. Ustaz. Bismillah. Ma syurutu la ilaha illallah. Apa syarat-syarat la ilaha illallah? La ilaha illallah laha sab'atu syurutun. La ilaha illallah memiliki 7 syarat. Al-awwal, yang pertama, al-ilmu bima'naha nafyan wa itsbatan. Faman talaffadha biha wa huwa la ya'rifu ma'naha wa muqtadaha fa innaha la tanfa'uhu li'annahu lam ya'taqid ma tadullu alaihi kalladhi yatakallamu bi lughatin la yafhamuha. Yang pertama adalah ilmu dengan maknanya, penafian dan penetapan. Maka barang siapa yang mengucapkannya dalam keadaan dia tidak mengetahui makna-maknanya dan konsekuensinya, fa innaha la tanfa'u, maka sesungguhnya dia tidak bermanfaat, itu tidak memberikan, tidak bermanfaat, karena sesungguhnya dia tidak meyakini apa yang ditunjukkan atasnya, seperti orang yang berbicara dengan bahasa yang dia tidak pahami. Qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketahuinya bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak selain Allah. La ya'rifu ma'naha wa muqtadaha, ya, itu apa yang dia tidak mengetahui maknanya dan ya tidak pula mengetahui implikasi atau konsekuensinya. Nah, Maka ada konsekuensi at-tauhid, ada konsekuensi la ilaha illallah. Saya mau tanya ke Pak Sahid, apa konsekuensi dari la ilaha illallah? Taunif menyebutkan nafian wa itsbatan. Nah, ya. Konsekuensi la ilaha adalah tunduk dengan mentaati adalah tunduk dan mentaati hak-haknya, Sob. Boleh, tapi belum itu yang saya inginkan. Saya kasih sedikit bantuan ya, saya kasih clue sedikit. eh Kafir Quraisy mereka mengimani Allah Ta'ala sebagai yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, yang ya, yang memberi rezeki gitu kan. Tapi mereka tidak pernah mau ya walaupun hanya sekedar mengucapnya la ilaha illallah. Walaupun hanya mengucapnya la ilaha illallah mereka nggak mau. Padahal mereka menyembah Allah. Karena apa? Mereka paham konsekuensinya. Mereka paham implikasi dari la ilaha illallah. Dan mereka tidak siap melaksanakan
konsekuensi dari la ilaha illallah. Apa itu konsekuensinya yang mereka tidak siap, Pak Sahid? enam, enam Ustaz ya. Berlepas diri dari kesyirikan dan pola kesyirikan Ustaz ya. Sahih. Mereka tidak siap meninggalkan sesembahan-sesembahan. Nah, itu konsekuensi tauhid. Makanya mu'alif menyebutkan apa? Nafiyan wa isbatan. Ya, dia harus menyatakan dulu Allah Ta'ala sebagai ya sesembahan yang hak untuk disembah. Itu isbat, menetapkan Allah. Kemudian konsekuensinya nafian. Ya, menafikan semua sesembahan kecuali selain dari Allah Jalla Jalaluh. Nah, inilah yang kafir Quraisy tidak siap. Ya, beda dengan masyarakat kita ya Pak Sahid ya. Mereka Mantap. sudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka tidak paham konsekuensi dari la ilaha illallah. Apa contohnya Pak Sahid? Masyarakat kita maka tidak siap dengan konsekuensi la ilaha illallah. Apa contohnya Pak Sahid? Eh, Mereka melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di sisi lain mereka juga mengambil wasilah-wasilah dalam berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Betul. Bahkan yang paling gampang adalah mereka percaya dengan zodiak. Ya, percaya Nah, zodiak. Percaya dengan pawang hujan. Subhanallah, pawang hujan. Zaman sudah modern gitu ya. Orang sudah berpikir gimana caranya terbang ke bulan. Tapi hari ini masih ada orang yang percaya dengan pawang hujan. Subhanallah. Jahil murakkab. Ya. Orang yang tidak beriman saja tahu itu tidak mungkin. Ini sudah hanya beriman, tapi dia percaya dengan kesyirikan. Nah itu orang-orang yang tidak paham konsekuensi dari la ilaha illallah. Eh, Orang-orang kafir Quraisy bahkan kaum musyrikin di masa itu mereka semusyrik-musyriknya mereka, sekufur-kufurnya mereka, kalau sudah berada di dalam kegentingan di tengah laut misalnya nggak ada lagi bisa menolong, kepada siapa mereka berdoa Pak Sahid? Apa Ustaz? Saya ulangi pertanyaannya, orang-orang kafir Quraisy atau kaum musyrikin di masa lalu, sekufur-kufurnya mereka, kalau mereka berada di dalam kondisi yang genting, kondisi yang menakutkan, kondisi mereka terjebak di tengah laut misalnya. Pertanyaan saya, kepada siapa mereka meminta pertolongan di dalam kondisi darurat? Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala Ustaz. Ah, Kalau mereka sudah selamat, baru mereka beribadah kepada selain Allah. Kalau orang zaman sekarang gimana Pak Sahid? Ketika gunung mau meletus atau habis tsunami, kemana mereka minta pertolongan? Ke kuburan, Ke jin. ke jin. Nah, Nah, kenapa saya tolong ke jin? bala. Betul ini Pak Sahid asalnya dari mana ya Pak Sahid? Lupa saya. Dari Makassar Ustaz. Ya, saya ada nggak di Makassar itu tolak bala dengan sedekah laut? Kalau ada sih tapi bukan laut Ustaz. Apa tuh? Kalau di daratan polisi Ustaz ya, ada macam-macam. Ngasih sajen ke gunung gitu. Ya. Yang kedua ada juga kuburan di sini Ustaz. Supaya tolak Maka bala. masih Ya. Cek Yusuf ya. Di Pulau Jawa ke laut ya supaya tidak ada apa yang banjir rob atau apa semacamnya. Mereka melarungkan ya sajen-sajen ya kayak kepala sapi, kepala ayam. Ya, inilah ya lebih lebih parah, lebih parah ya orang Islam ya di masa ini daripada kafir Quraisy. Ya, ya semoga Allah Nah, mengampuni mereka dan memberikan taufik. Baik, itu hasil.
Asani, mana asani? Ya, apa Ustaz? Sebelum mana saya tadi, ternyata ada juga Ustaz yang cuma di sini bukan di kalau di tempat saya atau tempat lain ada ke sungai Ustaz biasa di sini yang bawa sesajian. Ke sungai. Ya, nah Ustaz. Tolak Kalau bala jadi apa ke sungai itu? Emang bencana apa ya? Yang bisa melalui sungai? Banjir kan ya? ya, Ya, tolak tolak bala banjir gitu ya. balas tadi kalau balik. Hmm, Wa'iyadzubillah. Nah, ya. Wasil, asani, Atsani al-yaqinu wa huwa kamalul ilmi biha al-munafi bisyirki war-raibi. Syarat kedua adalah yakin dan dia adalah kesempurnaan ilmu. Kesempurnaan ilmu dengannya ini dengan yakin yang menafikan kesyirikan dan keraguan. Baik. Ya, maka kadangkala syaitan ya membuat seorang muslim itu bimbang, ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Melalui memberikan was-was kepada muslim tersebut. Dikasih was-was. Dan saya banyak ya eh dalam tanda petik berdebat ya dengan para pemuda yang mereka terkena was-was ya terkena was-was ya mempertanyakan tentang Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan-pertanyaan yang ujung-ujungnya ya berpotensi membuat mereka ateis ya maka ya obat dari semua penyakit was-was hanyalah kebalikannya yaitu al-yaqin ya makanya hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya hadis yang panjang sekali tentang para sahabat yang mengeluhkan adanya was-was mempertanyakan Allah Taala dari mana gitu kan makanya was-was syaitan ya kita harus ya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menetapkan ya Allah Ta'ala ya tidak serupa dengan apapun. Dan kita tidak boleh mempertanyakan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. الثالث ماذا؟ الشرط الثالث Atsalits al-ikhlasu al-munafi lisyirki wa huwa ma tadullu alaihi la ilaha illallah. Yaitu ikhlas yang menafikan kesyirikan dan dia apa yang menunjukkan atasnya la ilaha illallah. الرابع Arabi as-sidqu al-munafi lin-nifaq fa innahum yaqulunaha bi alsinatihim ghairu mu'taqidina limatluliha, yaitu asid jujur yang menafikan kemunafikan, maka sungguhnya mereka mengatakannya dengan lisan-lisan mereka tapi tidak meyakininya dengan apa yang ditunjukkannya. Begitu Ustaz ya. sahih. As-sidqu ya syarat yang keempat adalah as-sidqu ya apa as-sidqu maksudnya? Apa maksudnya? Kata beliau al-mani' minan nifaq ya ketika seseorang ya jujur ya dengan la ilaha illallah maka akan mencegah dari an-nifaq. Apa an-nifaq? An-nifaq kata beliau fa innahum yaqulunaha bi alsinatihim mereka mereka mengucapkan juga la ilaha illallah ya ghair mu'taqidina limadluliha tapi mereka mengingkarinya ya dan makanya eh, di fase dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fase Mekah
itu gak ada orang munafik, gak ada. Karena di fase Mekah itu ya kafir-kafir yang muslim-muslim. Jelas, jelas mana hitam mana putih. Tapi di fase dakwah Madinah ini agak sulit. Ya, banyak orang-orang munafik. Ya, yang mereka sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sebetulnya mereka kafir. Ya, mereka kafir. Baik, tuasil al-Hamis, mana al-Hamis? Al-khamis al-mahabbatu li hadhihi al-kalimati wa lima dallat alaihi was-sururu bidzalik. Yang kelima, mencintai kalimat ini dengan apa-apa yang ditunjukkan atasnya dan senang dengan hal itu. Bi khilafi ma alaihi al-munafiquna. Berbeda dengan orang-orang munafik. Wasil sadis. As-sadis al-inqiyadu bi ada'i huquqiha wa hiya al-a'malul wajibat wa huwa a'malul wajibatu ikhlasan lillahi wa talaban limardatihi wa hadha huwa muqtadaha. Tunduk dengan melaksanakan hak-haknya, yaitu amalan-amalan yang wajib karena ikhlas kepada Allah semata dan karena mencari ridha Allah. Dan ini adalah konsekuensinya. Al-akhir mana? As-saba al-qabulu al-munafi lirraddi wa dzalika bil inqiyadi li awamirillahi wa tarki ma nahaa an. Menerima, menafikan, penolakan. Hal itu Qabul penerimaan. mau penerimaan. Penerimaan yang menafikan penolakan. Yang demikian itu dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya, apa yang dilarang darinya. Masya Allah, barakallah fiikum, jazakumullah khair Pak Sahid ya. Masya Allah, Nam pas sekali ya. Barakallahu Bagus sekali, sangat memuaskan ya, barakallah fiikum. fiikum, Boleh jadi barakallahu. kita mulai dari atas lagi ya. Pak Enislo sudah bisa bergabung. Halo Pak Enislo, Assalamualaikum. Kalau masih belum, saya beralih lagi ke Bapak Abdul Latif. Halo Pak Abdul Latif, Assalamualaikum. Ustaz, Waalaikumsalam. Oke. Tolong Bapak baca ma fadailu kalimati la ilaha illallah sampai dengan eh, 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 sampai dengan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala, ma fadailu kalimati la ilaha illallah, apa keutamaan-keutamaan dari kalimat la ilaha illallah. Fadailu kalimati la ilaha illallah katsiratun wa jalilatun minha wa jalilatun. Adapun keutamaan-keutamaan dari kalimat la ilaha illallah itu banyak. Ya, di antaranya minha Apa was makna katsiran, jalilatun? banyak dan ya, banyak dan berkedudukan tinggi Ustaz, ya, atau jalilah Ustaz. Atau Kedudukan agung. agung Ustaz. Kedudukan tinggi arti agung. Banyak dan agung. Ya. Dari diantara keutamaan dari kalimat la ilaha illallah itu minha al alwah alwahdah Ustaz, ya. Al-ula annaha al-ula annaha afdalul dzikri.
bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu adalah paling utamanya zikir. Ya. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna afdhaladz dzikri la ilaha illallah. Sesungguhnya paling utamanya zikir yaitu adalah kalimat la ilaha illallah. Wa afdhalud du'ai alhamdulillah, dan paling utamanya doa yaitu adalah kalimat alhamdulillah. Ats-tsani ats-tsaniyah wa annaha, ini kok kekecilan Ustaz. Taksimu terjaga. Wa annaha ta'simud dama wal mal fid dunya. Sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu akan menjaga pada darah dan juga harta di dalam dunia ini. Ya. Wa tuharrimul i'tida'i alaihima, dan haram, dan kalimat tersebut mengharamkan al-i'tida. Apa itu al-i'tida itu Ustaz? Apa Ustaz? Penyerangan. Ya Ustaz? Penyerangan atau perampasan boleh. Wa tuharrimul i'tida'a alaihima, dan kalimat la ilaha illallah itu mengharamkan perampasan, penyerangan atasnya, Atas keduanya, alaihima. alaihima atas kedua harta dan darah itu Ustaz ya. Ya, darahnya harta. Nyawa sebenarnya maksudnya. Wa intihakuma, dan mencegah Nah, dari merampas. keduanya, Merampas merampas Ustaz. keduanya tanpa hak. Wa intihakuma, dan kalimat la ilaha illallah itu merampas kepada keduanya, mencegah merampas pada keduanya bighairi haqqi, tanpa hak. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia itu hatta yaqulu, sampai manusia itu mengatakan la ilaha illallah. Qaluha, apabila manusia mengucapkan hal tersebut, asomu minni dima'ahum, maka haramlah dariku, Maka terjagalah. maka tercegahlah, tercegahlah darah-darah Terjaga. mereka, Terjaga. maka terjagalah mereka dariku, dari darah-darah mereka dan juga harta-harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali terhadap haknya, wa hisabuhum 'ala Allah, dan juga hisabnya mereka itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bihaqqiha maknanya apa? Kecuali dengan cara yang hak. Maksudnya apa? Maksudnya mereka ini bisa ditumpahkan darahnya kecuali dengan hak. Apa contohnya dengan hak ini maksudnya? Pak Abdul Latif, contohnya Ya, orang qatlun nafsi mengucap Ustaz. la ilaha illallah tapi masih ada kemungkinan ya ditumpahkan darahnya secara hak. Apa contohnya? Pokoknya qatlun nafsi ya Ustaz, membunuh jiwa, al-muhsan. Sahih. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Mumtaz. Atwasil. Al-thalith. As-salis, yudkhilullahu bihal jannata. Jadi di antara keutamaan-keutamaan yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa taala memasukkan seseorang ke dalam surga dengan sebab kalimat tersebut. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah wajabat lahul jannah. Barang siapa yang di akhir kalimatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka wajib dia masuk ke dalam surga. Masya Allah. Jazakumullah khairan ya Pak Abdul Latif. Bagus sekali ya membacanya. Bagus sekali. Menerjemahkannya bagus sekali ya. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Teman-teman lebih bagus ya Ustadz. Kif? Gimana? Teman-teman di grup ini jauh lebih bagus ya Ustadz. Semuanya bagus. Alhamdulillah. Ya,
hum khairum minni Masya Allah, ilmu barakallahu fikum. Ya, Ustaz. ini bagus ya. Ilmu Saya ya Ustaz. eh saya itu lagi buka apa namanya? Lagi buka kelas gratis ya via Zoom, praktek baca kitab. Jadi saya terinspirasi dari kelas-kelas selama ini, eh apa, belajar bahasa Arab tapi langsung baca kitab. Karena saya melihat sebenarnya banyak ya ikhwan-ikhwan ini sudah belajar nyawa sorof, ya bahkan bisa belajar melalui YouTube ya, masalah kayak gitu. Nah, yang menjadi problem adalah jarang sekali kita jumpai sarana-sarana yang mana kita ini bisa baca kitab lalu dikoreksi. Ya, itu yang jarang sekali saya kira ya. Nah, alhamdulillah ya kita bisa melakukannya hari ini. Baik, berikutnya Bapak Andik. Nah, Ustaz. Insya Allah antum baca dari makna syahadah sampai dengan makna yang terakhir, al-khamis. Tafadhal. Ma makna syahadati anna Muhammadan abduhu rasuluhu. Apa makna syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh? Inna haqiqata syahadati anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu tatadammanu umuron minha. Inna haqiqata, sesungguhnya hakikatnya gitu saja. Oke. Hakikatnya zahadati, persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah abduhu, apa maksudnya, hamba dan utusan Allah, tata domanu umuron. Ada beberapa urusan gitu, Ustaz. Tatadhammanu maknanya adalah mengandung. Mengandung. Mengandung beberapa pembahasan. Mengandung beberapa pembahasan. Al-awwalu, yang pertama, al-imanu bi annahu sallallahu alaihi wasallam abdun la yu'badu. Yang pertama, mengimani bi annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba la yu'badu, yang tidak disembah. Wa rasulun la tukadzabu, la yukadzabu liqaulihi ta'ala. Wa rasulun, dan utusan la yukadzabu, yang tidak apa nih Pak? Wa ma Muhammadun Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusulu. Wa qaulihi ta'ala qul innama anna basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun. Wa rasuluhu la yukadzibu, dan utusan yang tidak didustakan gitu, Ustaz. La yukadzibu. La yukadzabu. tidak berdusta. Yang tidak berdusta. Ya. Yang tidak berdusta liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma Muhammadun, sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Tidaklah ya Muhammad SAW kecuali dia seorang rasul. tidaklah Muhammad SAW kecuali seorang rasul. Qad khalat min qablihi
ar-rasul dan ya telah berlalu sebelum-sebelumnya juga para rasul Nah, gitu. yang sebagaimana telah berlalu sebelum-sebelumnya seorang rasul-rasul gitu ya, Ustaz. Ya, boleh. Wa qaulihi ta'ala, qul inama, katakanlah bahwasanya sesungguhnya saya adalah manusia mislukum yuha, sebagaimana kalian, yuha ilayya nama ilahukum ilah wahid. Yuha apa nih Ustaz? Yang diwahyukan kepadaku Yuha ilayya, yang diwahyukan kepadaku annama ilahukum ilah wahid, bahwa sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan Tuhan yang kalian esa. adalah Tuhan satu. Masya Allah, mumtaz. Mungkin tambahannya sampai asani, kemudian sampai asali saja. Sampai asani aja. Nah, Ustaz. Asani, asani ta'atuhu fima amara. Liqaulihi ta'ala qul ati'ullaha wa ati'ur rasula. Wa qaulihi ta'ala man yuti'ir rasula faqad ata'allaha. Yang kedua, ta'atu fima amara. Eh, Mentaati fima padanya apa tadi amara? Ta'atuhu fima amaro. Mentaati apa yang diperintahkan. Mentaati apa yang diperintahkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Kul ati'ullaha wa ati'ur rasul. Katakanlah, Taati uh, Allah, ya taati Allah. ati Allah dan wa ati'ur rasul, dan taatilah rasul. Wa qalihi ta'ala, man yuti'ir rasul, man yuti'ir rasula faqad atau Allah. Barang siapa yang menaati rasul, maka dia sesungguhnya adalah mentaati Allah. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fikum, Bapak Andik ya. Mumtaz, barakallahu fikum. Dan terakhir ya, closing Bapak Sahid. الثالث تصديقه فيما أخبر لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Membenarkannya pada apa-apa yang beliau khabarkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah beliau yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari hawa nafsunya kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Lanjut Ustaz. 6. Hatta al-khamis. Ar-rabi'u ijtinabu ma naha an wa zajar. Yang keenam, menjauhi apa yang beliau larang darinya, dan zajar, ma makna zajar Ustaz? Dia meninggalkannya. Oh, meninggalkan Ustaz. Dan meninggalkannya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Rasulullah berikan kepada kalian maka ambillah, dan apa yang Rasul larang kalian darinya maka jauhilah. Al-khamis, alla yu'badullahu illa bima syara'a. Yang kelima, hendaklah Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang apa yang Allah telah syariatkan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan dari kami, bukan dari perkara kami, maka tertolak. Masya Allah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Bapak Sahid ya.
Wa Bagus. yakum bi Ustaz. Ya, Alhamdulillah kita sudah selesai ya dari pembahasan rukun Islam. Ya, tolong teman-teman ya semuanya mengerjakan ya latihan ini dikerjakan dan juga insya Allah nanti ada tambahan dari saya. Ya, ada tambahan dari saya insya Allah Ta'ala. Baik. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada pembahasan yang baru ya yaitu rukun yang kedua ya iqamus shalah. Kita akan pelajari nanti ya kenapa iqamus shalah ya kenapa tidak menggunakan istilah ada shalah. Itu beda ya antara mengerjakan sholat dengan menegakkan sholat itu beda ya beda insya Allah Ta'ala. Baik, ada sesuatu 2 menit. Apakah ada pertanyaan? Nah, Ustaz, Ustaz. Tafadhol, Ya, Bapak Sahid. Ya. tapi namun Ustaz, Anda minta maaf karena ini keluar dari materi. Yang Ya. pertama, eh, apakah ada kelas bimbingan ruya Ustaz? Itu Hmm. yang pertama. Yang kedua, tentang baca kitabnya tadi, kalau ada linknya mungkin. Oh. Kalau yang ketiga nih, Ustaz, Afwan, terkait dengan hadis Nabi SAW yang faedah yang ketiga tadi, maka na akhir kalami la ilaha illallah wajabat lahul jannah. Sebagian kaum muslim biasa mengambil dalil ini untuk meninggalkan perintah-perintah lainnya, Ustaz. Bagaimana membantah mereka, Ustaz? Baik. Jazakumullah khairan. Untuk yang pertama tadi terkait dengan apa ya? Ruya, Ustaz. Rukiah ya, rukiah. Saya biasanya eh, mengadakan daurah ya, rukiah itu di Jawa. Saya belum pernah itu dulu saya pernah buat daur online ya, tapi sudah jarang ya. Tapi Bapak Asahid ya bisa download Ustaz. buku saya di alamat eh, karyatulis.sahabattohid.com. Itu ada karya tulis saya masalah buku masalah rupiah. Bisa di download secara gratis atau bisa melihat rekaman kajian saya di YouTube ya. Saya kira masih ada tulis saja Abu Musa Al-Fadani ya di YouTube itu ada rekaman saya walaupun Nah, tadi sempat berhenti ya. Lalu pertanyaan kedua masalah kelas baca kitab yang saya buat ya saya mau buat kelas baca kitab gratis ya nanti eh, bisa japri aja nanti saya kasih ini ya link grupnya. Lalu yang nah, ketiga eh, nama saya di grup itu Abu Musa Al-Fadani itu japri aja ya. Lalu yang ketiga masalah yang membaca kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya maka wajib atas sesungguhnya maka maka ketahuilah sesungguhnya ya tidak semua orang Allah kasih taufik bisa mengucap la ilaha illallah di sakratul maut. Nggak semua orang bisa. Ya, saya belum lama ini ada keluarga yang wafat ya sudah tua sekali. Subhanallah ya berjam-jam dia sekarat tapi tidak bisa sama sekali ditalkinkan la ilaha illallah. Nggak bisa. Berjam-jam dia sakratul maut tapi nggak bisa. Maka perkaranya nggak segampang itu. Ya sesuai amal ibadah dia. Kalau dia ahli maksiat, yang dibilang bukan ampuni kita ya, maka nggak bisa semudah itu. Ya, karena al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai ya perbuatan di masa lalu. Ya, orang ahli maksiat, ya, makan uang haram, jangan kira dia bisa mengucap la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Enggak. Allah Maha Adil loh. Ya.
Tapi orang-orang yang ya istiqamah di atas tauhid, yang berupaya sekuat tenaga, ya menjauhi maksiat, insya Allah Ta'ala, ya kalau dia jujur kepada Allah Jalla Jalaluh, Allah mudahkan. Subhanallah, saya belum lama ini melihat video beberapa orang wafat ketika ngisi kajian. Ya, saya melihat video orang wafat ketika ya imam wafat ketika ruku, ya memimpin sholat. Subhanallah, ya, ini adalah ya balasan atas kesalehan mereka sebelum-sebelumnya. Maka orang-orang yang ya tidak pernah sholat apalagi subhanallah, jangan kira ya bisa mendapatkan keutamaan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Bahkan Imam Ahmad ya rahimahullahu taala diriwayatkan oleh anak beliau Abdullah ya ketika wafatnya beliau diuji ya Imam Ahmad ya berbicara sendiri ketika mau wafat itu ya yang mana kata anak beliau seakan-akan ya Imam Ahmad lagi ya diuji oleh syaitan untuk ya supaya dia ujub, supaya dia lihat di akhir hayatnya. Tapi alhamdulillah Allah jaga Imam Ahmad. Ya, karena ketika wafat itu berat perkaranya. Ya, jin-jin itu datang semua untuk membelokkan orang ini. Kalau dia gak punya ria, gak punya sum'ah, dibelokkan ya. Subhanallah. Tip, sudah cukup ya, Pak Sahid ya. Ustaz, Ustaz. Jazakumullah khairan. Eh, Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir. Ya, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau ada kesalahan itu dari saya dan apa yang benar yaitu milik Allah Jalla fi'ala. Kita akhiri masing-masing dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.